Pak Jokowi. Lelaki tua yang tak pernah mengeluh meski digebuki fitnah setiap hari. Tapi cukup, ini sudah kelewatan. Bajingan-bajingan ini yang mengaku pembela kebenaran ternyata tak puas hanya dengan satu tuduhan. Mereka membuat 6 laporan di Solo, 1 lagi di Jakarta. Tujuannya jelas, bikin repot, bikin malu, bikin beliau jatuh. Mereka ingin memaksa Pak Jokowi berlari dari satu kantor polisi ke kantor lainnya. Seperti maling, seperti penjahat. Padahal kita tahu siapa yang sebenarnya pengecut. Siapa yang haus kekuasaan dan menyembunyikan ambisinya di balik dalil palsu. Saya bicara bukan karena saya pendukung buta. Saya bicara karena saya saksi. Saya saksi ketika rakyat seperti kami datang ke rumah Pak Jokowi. Bukan untuk menjilat, bukan untuk cari muka, tapi untuk menyaksikan sendiri. Pak Jokowi itu baik-baik saja. Tidak sakit, tidak ada kutukan, tidak ada azab. Lalu apa? Masih ada yang berani bilang itu azab? Saya berdoa, sungguh saya berdoa. Kalau kalian dengan tegak mendoakan azab untuk orang yang tak bersalah, maka biarlah doa itu kembali menghantam kalian sendiri. Kalian yang akan merasakan azab itu. Tapi kami tak hanya datang untuk melihat, kami datang untuk bersuara. Kami memohon kepada Pak Jokowi, Pak, tolong jangan lagi beri maaf untuk para penebar fitnah ini. Jangan lunak terhadap orang-orang yang menjadikan nama baik Bapak sebagai mainan politik. Dan alhamdulillah, Pak Jokowi tegas. Beliau tidak akan mencabut laporan. Bahkan akan melawan balik. Satu persatu, orang-orang yang selama ini teriak lantang di sosial media, yang menyebar tuduhan ijazah palsu, sekarang sedang dipanggil balik oleh pihak berwajib. Dan saya ingin bilang ke kalian semua, kalau kalian pikir Pak Jokowi sendirian, kalian salah besar. Meski tak punya partai, meski tak disokong kekuatan politik, beliau punya kami, rakyat. Kami yang memilih beliau, kami yang akan berdiri di belakang beliau. Kami yang akan melindungi sampai kapanpun. Kami yang tidak akan diam saat beliau dihina seenaknya. Kalian bilang ingin keadilan, maka lapor 1 kali cukup. Tapi kalian buat 6 laporan di Solo, 1 lagi di Jakarta. Kalian kerahkan ormas, komunitas bayangan, relawan jadi-jadian. Untuk apa? Untuk bikin beliau sibuk. Untuk kerjain beliau. Untuk mempermalukan beliau. Tapi kalian lupa satu hal, orang baik mungkin diam. Tapi kalau dia mulai bicara, dunia akan melihat siapa yang sebenarnya bajingan. Saya bicara malam ini bukan karena saya punya kepentingan, tapi karena saya sudah muak. Muak melihat betapa kejinya fitnah dijadikan alat politik. Muak melihat orang-orang yang dulu kita hormati, kini menjual diri demi sensasi. Saya muak melihat kebenaran diinjak-injak. Kalian pikir kami takut? Kalian pikir kami akan berhenti? Kalian pikir kami akan bungkam seperti kalian inginkan? Tidak, kami akan terus bicara. Karena fitnah ini harus dibungkam.